Selamat malam promo semua. Gimana hari ini? Capek? Jangan lupa istirahat ya promo semua. Nih, Mimin kasih nih film buat kalian tonton. Lumayan kan, bisa refreshing otak jadinya. Film kita hari ini judulnya Greenland. Film yang nyeritain tentang kiamat yang sudah di depan mata, di mana meteor penghancur bumi udah OTW menuju bumi guys. Wow. Oh ya, ini Mimin kenalin dulu nih pemain intinya. Ada Gerard Butler yang meranin jadi John Garrity, si ayah sekaligus seorang insinyur struktur. Ada Morena Baccarin yang jadi Alison Garrity, si ibu. Dan terakhir ada Roger Dale Floyd yang meranin jadi Nathan Garrity, si anak. By the way, di film ini dia mengidap diabetes ya Pramal. Oke, sekarang seperti biasa, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, ada John yang baru pulang kerja nih. Selama perjalanan, kedengeran tuh di radio ada berita tentang komet Clark. Komet yang baru seminggu lalu ditemuin sama NASA. Soalnya komet ini asalnya dari tata surya lain. Dan katanya komet ini komet terdekat dari bumi sepanjang sejarah. Jadi orang-orang bakal bisa ngelihat jelas komet itu meskipun siang hari juga. By the way, rumahnya jauh juga ya dari kota. Ini aja baru nyampe dia. Ada istrinya, si Alison lagi olahraga. Tapi kelihatannya hubungan mereka kayak gak baik gitu. Gak lama, Nathan pulang abis main. Wah iya tuh, si Nathan pakai alat gitu di perutnya buat ngontrol diabetesnya dia. Ini ada berita lagi tentang komet Clark. Katanya komet Clark ini bukan komet tunggal, tapi terbuat dari ratusan batu sama es yang udah hancur lebih dari jutaan tahun lalu. Jadi yang bakal jatuh ke bumi itu bukan komet intinya aja, tapi pecahan-pecahannya juga. Esok paginya mereka lagi siap-siap nih. Soalnya si Nathan ngundang tetangga-tetangga buat nyaksiin komet bareng-bareng gitu. John sama Nathan pergi belanja dulu. Ada beberapa yang kurang. Begitu sampai, mereka lihat banyak banget pesawat tempur di langit. Entah ada apa. Dan udah mulai kelihatan juga tuh komet Clark-nya. Pas mereka lagi belanja, tiba-tiba ada notif peringatan. Dia juga ditelepon nih sama Departemen Keamanan Dalam Negeri. Di situ dia dikasih tahu kalau dia sama keluarganya kepilih buat dipindah ke tempat perlindungan darurat. Wah, ada apa nih? Katanya tadi di berita aman, kometnya nggak akan nyampe ke daratan. Begitu sampai rumah, udah rame. John langsung ngasih tahu Ellie, ada yang nggak beres sama komet ini. Nah, di siaran live TV, pecahan kometnya udah mau jatuh di Samudra Atlantik nih. Tapi kok nggak ada ledakannya? Tiba-tiba kedengaran banyak suara burung. John ngecek keluar. Tiba-tiba taunya pecahan komet itu malah menghantam Florida. Padahal tadinya diprediksi bakal jatuh di sekitar Bermuda loh. Dan itu efek ledakannya ngancurin sebagian besar negara bagian lainnya. John dapat notif dari peringatan presiden lagi nih. Sedangkan yang lain gak dapet. Jadi pada bingung kan? Dia juga ditelepon lagi. Diminta buat ke pangkalan udara Robbins buat penerbangan evakuasinya jam 9.45 malam. Udah nih, buru-buru berkemas mereka. Baju-baju sama obat-obatannya si Nathan jangan sampai ketinggalan deh ya. Lagi ribet-ribet, si Nathan ngilang. Taunya dia ada di luar, ngeliat langit yang udah serem banget itu. Baru mau tewe, tetangganya si Ed ini berhentiin mereka. Saking bingungnya harus gimana. Tapi ya gimana? John juga gak tahu kan? Serba salah. Sumpah gak tega. Tuh sampai ada yang ngemis-ngemis minta bawa anaknya biar selamat. Aduh gimana ya? Kan emang gak bisa. John cuma boleh bawa keluarganya aja. Ini segala macet dong jalannya. John mau nyari jalan lain. Si Nathan ketakutan banget. Dia ngambil selimut kesayangannya dari dalam tas. Tapi gak nyadar, tas obat-obatannya dia jatuh. Selagi dalam perjalanan, ada berita di radio kalau sampai saat ini pecahan-pecahan dari komet Clark udah mulai menghantam daerah-daerah lain. Yang NASA khawatirin, ada satu pecahan besar yang berpotensi nyebabin kepunahan di muka bumi. Pecahan itu diperkirain bakal menghantam bumi dalam waktu 48 jam lagi. Udah nih, udah hampir sampai. Mereka harus lanjut jalan karena mobil nggak bisa masuk. Antrian panjang. Berhasil ngelewatin kerumunan. John diminta buat nunjukin KTP sama QR code-nya. Mereka diarahin ke Hanggar 33. Di situ mereka dikasih gelang penanda gitu. Ini kan si John bawa 3 tas. Dia nggak tadi kalau cuma dibolehin bawa 1 tas aja. Ya udah, mau nggak mau mereka harus ngemas ulang. Dan mereka baru nyadar
tas obat-obatannya si Nathan gak ada. Masih ada waktu sekitar 15-20 menit sebelum penerbangan. John mau ngambil tas obat-obatannya dulu nih. Karena takut John gak sempet, Ellie nyoba ngomong ke tentara yang jaga kalau suaminya lagi ngambil obat. Padahal cuma obat insulin buat diabetes. Tapi Ellie sama Nathan jadi disuruh ikut mereka. Di sini Ellie dikasih tahu kalau yang punya penyakit kronis gak boleh ikut evakuasi. Pas John udah balik, kebingungan dia, Ellie sama Nathan gak ada. Dia nyoba nyari ke dalam pesawatnya, tapi gak ada juga. Ada yang lihat nih si John megang tas obat. Dia ngasih tahu kalau orang yang punya penyakit kronis gak boleh ikut. Dia mutusin buat turun. Pas pintunya dibukain, udah ada banyak banget orang yang sebenarnya gak kepilih, tapi nerobos masuk, maksa mau ikut naik. Akhirnya jadi ricuh tuh di situ. Mana bahan bakar pesawatnya tumpe-tumpe lagi. Ngeri banget meledak. Bener banget, meledak. Ini John balik ke mobil. Ada catatan dari si Ellie. Katanya dia mau bawa Nathan ke rumah ayahnya di Lexington, Kentucky. Ellie mampir dulu nih ke toko obat, ngambil persediaan obat-obatan buat si Nathan. Tiba-tiba datang penjara bersenjata. Tapi untungnya mereka dilepasin sama salah satu penjarahnya. Mereka juga hoki banget nih, dapat tumpangan dari Ralph sama Judy Vento. Malam itu, di langit jadi makin kelihatan jelas pecahan-pecahan kometnya. Makin serem ya. John ngeliat ada bangunan tinggi. Dia mau nyari sinyal. Taunya di situ ada banyak orang yang santuy loh. Malah pesta gitu sambil nyaksiin komet-kometnya. John langsung nyoba ngubungin Ellie. Tapi tetap aja susah sinyal. Akhirnya keputus lagi. Ini John juga dapat tumpangan nih, bareng beberapa orang lain. Salah satunya, Colin. Dia nanya-nanya tentang gelang penanda itu. Menurut si Colin, orang-orang yang dipilih buat dievakuasi itu orang-orang yang kerjaannya berguna. Kayak ibunya dia. Ibunya dia itu dokter, jadi dapet. Tapi karena hubungan dia sama ibunya gak baik, dia jadi gak diajak. Colin ngasih tahu kalau tujuan mereka sekarang ini mau ke Kanada. Si supir kenal sama salah satu pilot di sana. Nah, mereka dikasih tumpangan ke tempat perlindungan rahasia itu sama tuh pilot. Katanya, tuh pilot berhasil ngelacak pesawat militer yang ternyata tujuannya ke Greenland. Mereka nanti bakal berangkat dari Osgood, Ontario. Di sisi lain, ada yang gak beres nih. Tiba-tiba si Rob ngeberhentiin mobilnya. Taunya, dia mau nyulik Nathan. Nathan mau dibawa ke bandara lain di Knoxville. Dia mau pura-pura jadi orang tuanya, biar bisa ikut naik pesawat. Waduh, ini ada orang yang tiba-tiba minta gelangnya si John. Tapi percuma kan, udah terdaftar nama John di situ. Karena nggak dikasih, nih orang malah jadi ngancem. Jadi ribut tuh mereka. Truknya jadi oleng, terus nabrak, semua kepental keluar. Masih dilanjut dong. Sampai akhirnya John ngebunuh orang itu. Terpaksa lah ya. Dia juga lihat si Colin tewas gara-gara kecelakaan tadi. Padahal tadi Colin baik tuh, sempat ngebela dia. Makin lama, langit makin serem, guys. Ellie juga udah putus asa banget nih. Untungnya, masih ada orang baik. Mereka nawarin tumpangan sampai ke Knoxville, searah sama rumah ayahnya. Di bandara lain, si Rob sama Judy nyoba pura-pura jadi orang tuanya si Nathan nih. Rob bilang kalau gelang punya dia sama istrinya dicuri, jadi cuma ada satu di tangan anaknya. Si Nathan tiba-tiba ngeberaniin diri buat bilang kalau mereka bukan orang tuanya. Dia bilang kalau dia diculik. Udah, gagal udah. Mang enak. Akhirnya si Nathan diamanin sama tentara itu. Ini karena mobil udah gak bisa jalan lagi, ada kerumunan, Ellie turun duluan. Dia bilang kalau anaknya diculik dan katanya mau naik pesawat dari bandara sini. Dia diarahin ke tenda Vima, dicari-cari dan akhirnya ketemu. Ternyata Nathan udah dicek dan dikasih obat juga. Syukur deh ya. Katanya mereka juga bakal dicariin tumpangan dari bus militer yang mau ke arah sana. Ellie juga bakal dikasih obat-obatan buat si Nathan. Seneng ya masih bisa ketemu orang baik. Besok paginya John masuk ke rumah orang. Dia sempat lihat di berita udah jutaan orang yang tewas. Dan pecahan terbesar bakal menghantam dalam waktu kurang lebih 24 jam lagi. Ini si John terpaksa pakai mobil orang yang punya rumah ini. Dia ninggalin catatan kok kalau dia minjem. Sampai lah nih dia ke rumah si Dale, ayah mertuanya dia. Tapi ternyata Ellie sama Nathan belum sampai. Dale marah tuh. Dia nebaknya mereka berdua berantem lagi, makanya bisa kepisah kayak gini. Nah, ini si Ellie sama Nathan diturunin udah lumayan deket nih dari rumah ayahnya. Ellie nelpon. Ya udah, John sama Dale jemput mereka. Seneng banget bisa ngumpul lagi. Ya walaupun di keadaan yang kayak gini ya. Sampai rumah, mereka lihat berita lagi. Katanya besok pagi sekitar jam 8.47, pecahan terbesar itu bakal menghantam di antara Afrika Utara sama Eropa. Ini juga akhirnya dikasih tahu nih
tempat perlindungan rahasianya. Ternyata mereka yang kepilih itu dibawa ke 5 bunker di dekat landasan udara Thule di Greenland. John keingetan omongan Collins. Dia mau nyoba ke Kanada, ketemu sama pilot yang diceritain sama Colin itu. Masih ada waktu buat sampai ke bandara Osgood, tempat si pilot itu. John nyoba ngajak Dale, tapi Dale nggak mau ikut. Tapi dia sempat nasehatin John. Ternyata dulu tuh John pernah selingkuh, guys. Karena saking seringnya berantem sama si Ellie. Tapi dia udah sadar kok kalau dia salah. Dia juga nyesel banget. Makanya dia tuh sekarang berjuang banget buat nyari cara nyelamatin anak istrinya. Nggak lama, Ellie datang, bantu ngebujuk ayahnya. Tapi tetap aja nggak mau. Kalaupun harus mati, ya dia maunya mati di rumah aja. Istrinya juga meninggal di situ soalnya. Wah, tiba-tiba ada pecahan yang jatuh nggak jauh dari mereka. Mereka harus buru-buru pergi. Mereka disuruh naik mobilnya Dale. John juga dikasih senapan tuh buat jaga-jaga. 15 jam lagi menuju kehancuran bumi. Sedangkan mereka baru sampai upstate New York. Mana ada kecelakaan kereta, jadi macet. Tiba-tiba ada peringatan lagi. Katanya pecahan-pecahan kecil meteornya bakal ngehujanin daerah situ. Bener dong itu. Mereka harus cari tempat berlindung. Si John sempet-sempetnya nyelamatin orang dulu tuh. Mobilnya udah kebakar soalnya. Berhasil diselamatin sih. Tapi tangan dia juga jadi kena kebakar tuh tadi. Sampai malam nih, baru aman. Mereka ngelanjutin perjalanan ke Kanada. Ini sekarang udah sisa 6 jam lagi menuju kehancuran. Semoga mereka masih sempet ke Osgood deh ya. Di radio ada info terbaru nih. Pecahan terbesar itu ternyata ukurannya lebih gede dari asteroid yang dulu ngebinasain zaman dinosaurus loh. Bakal nyebabin gempa bumi, tsunami setinggi 1000 kaki atau sekitar 305 meter. Selain itu, bakal bikin angin bersuhu 900 derajat yang kencengnya ngelebihin kecepatan suara. Hancur, udah tuh langsung dunia. Nah, ini akhirnya ketemu nih bandara Osgoodnya. Langsung diterobos masuk itu. Pesawat terakhirnya udah mau lepas landas. Dikejar tuh pakai mobil. Balik arah dong itu pesawat. Jadi hadap-hadapan sama mereka. Untungnya berhenti tuh pesawat. Tapi katanya udah penuh. Diskusi tegang nih. Akhirnya mereka dibolehin ikut. Tapi nggak boleh bawa barang apa-apa. Takut nggak kuat pesawatnya. Dan untungnya di dalam juga orang-orangnya baik. Malah ngasih tempat duduk buat mereka. Mana dikasih perban sama obat-obatan tuh si John. Baik banget. Sampai juga nih akhirnya di Greenland. Tapi tiba-tiba ada guncangan. Ternyata ada pecahan komet yang jatuh di lepas pantai situ. Gelombang kejutnya menghempas pesawat mereka. Pesawatnya rusak. Pesawat mereka berhasil mendarat. Ya walaupun nabrak ya. Dan pilotnya gak selamat. John lihat ada pesawat militer. Sekitar 1 mil dari situ. Mereka harus ke sana. Untungnya truk militer ada yang lihat mereka. Dijemput tuh. Udah masuk kompleks bunkernya nih. Tuh pecahan komet terbesar udah kelihatan. Siap menghantam bumi. Dalam 30 detik lagi, gelombang kejut hantamannya bakal sampai ke mereka. Udah deh ya, cuma bisa berdoa biar selamat. Nah, sekarang udah tinggal hitung mundur nih. Di akhir scene, alur maju ke 9 bulan kemudian. Kita bisa lihat semua hancur. Bunker Greenland nyoba nyari lewat radio. Apa ada orang lain yang selamat selain di Greenland ini? Ada yang nyaut tuh. Dari Helsinki. Dan dari beberapa tempat lain juga di seluruh dunia. Ini pintu bunker dibuka. Semua orang keluar dan syok melihat bumi udah hancur lebur. Tapi sekarang udah aman. Dan udah bersih juga dari radiasi. Mereka-mereka yang selamat ini bener-bener harus mulai bangun kehidupan dari awal lagi ya Pramal. Ya, itu tadi alur cerita dari film Greenland. Waduh, ngeri banget nih film. Intinya mah kita nggak boleh nyerah ya. By the way, Indonesia ada bunker juga nggak ya guys? Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.